Baik, selamat pagi Pak Yan. Kami dari grup pagi kelompok 02 akan menjelaskan pertama ini mengenai program kami tentang simulasi deadlock. Jadi dalam deadlock ini kami istilahnya ada dua atribut dua hal istilahnya yaitu ada proses dan ada resource. Dan di sini kami berusaha untuk mensimulasikan contohnya jika istilahnya ada dua proses yang di sini direpresentasikan dalam threadnya ya, ada one sama two itu nanti akan mengakses resource yang sama di mana di dalam program ini resource-nya diibaratkan dengan log untuk first mutex sama second mutex. Nah, boleh dijalanin programnya. Iya, di sini outputnya ada tulisannya thread 1 acquired first mutex, lalu thread 2 acquired second mutex. Nah, bisa dilihat di sini ketika dua proses ini dijalankan, function 1 dan 2 akan dijalankan. Di mana dalam function 1 itu yang pertamanya kan bisa dilihat itu ada thread 1 acquired first mutex, ya kan? Dia akan melog mutex yang pertama. Lalu function yang kedua dia akan thread to acquire second mutex. Nah, tapi ketika istilahnya proses yang pertama akan menlock yang second mutex yang kedua, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena proses yang kedua sedang lock second mutexnya, dan ini adalah apa yang disebut dengan peristiwa deadlock dalam OS. Sekian untuk yang nomor pertama, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deadlock, simulasi untuk mendeteksi deadlock dan agar tidak deadlock, yaitu menggunakan Banker's algorithm. Nah, bisa kita lihat aja. Jadi pertama ini kodenya nanti yang akan disimulasikan, tapi pertama kita lihat dulu sebenarnya algoritma ini tuh ngapain. Jadi pertama ini tuh dinamakan algoritma Banker karena ini tuh digunakan oleh sistem perbankan yang gunanya itu kita mengalokasikan uang di suatu daerah seberapa banyak atau ada berapa yang diperbolehkan supaya jika ada orang yang minjem di wilayah tersebut itu aman, dan ketika orang-orang yang saldonya ada di wilayah tersebut ingin ngambil semua uangnya itu akan tersedia. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Misal ada 5 proses, yaitu P0, P1, P2, P3, P4. Kemudian setiap proses ini membutuhkan instance A, B, C. Nah, bisa aja kita anggap A itu komputasi, B itu memori, dan C itu bisa input output. Anggap seperti itu supaya lebih mudah untuk membayangkannya. Kemudian supaya proses ini selesai, supaya misalkan setiap proses ini selesai, mereka itu butuh instance sebanyak misalkan yang P0 753, P1 322 dan seterusnya. Akan tetapi A, B, C itu terbatas, yaitu 332. Nah, sekarang kita bisa bayangkan ketika kita ingin menyelesaikan P0 P0 syaratnya selesai itu harus 753. Sedangkan sekarang tuh ABC-nya masih ada 332. Otomatis kalau kita pindahkan 332 ini ke P0 akan belum selesai. Oleh karena itu kita butuh suatu algoritma supaya kita bisa mengalokasikan resource dengan baik supaya semua proses ini bisa berjalan dengan semestinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan Banker's algorithm. Ini juga bisa, ini diimplementasiin di perbankan, dan sekarang kita juga bisa implementasikan Banker's algorithm ini di sistem operasi. Nah, jadi tadi adalah misal ini matriks yang dibutuhkan oleh setiap proses untuk selesai. Sekarang ABC-nya tuh sisa 332. Kemudian alokasi ini adalah resource yang sekarang lagi dipakai oleh proses-proses yang ada ini. Nah, oleh karena itu ditanya, harus butuh berapa lagi untuk setiap proses ini supaya bisa nyampe max? Ya berarti tinggal dikurangi aja. Si max ini 753 dikurangi dengan
yang alokasi ini, supaya itu merupakan definisi seberapa banyak resource yang dibutuhin lagi supaya bisa selesai. Nah, itu kita bisa buat matriks baru dengan cara kita mengurangi saja. Tadi kita dapat matriks baru, yaitu matriks yang need tadi. Oke. Nah, terus sekarang gimana cara kita biar bisa selesaiin setiap proses ini dengan aman? Kalau misalkan kita lihat tadi di sini, kalau misalkan sekarang kan P0 tuh 010. Kemudian dia butuh untuk 7 ke 753 supaya selesai. Sedangkan resource-nya nih 332. Kalau misalkan kita tambahkan ke P0, nanti P0 nggak akan selesai. Dan resource-nya langsung habis. Nah, berarti gimana caranya? Nah, kita pakai Bankers algorithm. Bankers algorithm ini ada beberapa tahap ya. Yaitu dia mengecek berapa resource yang selesai, resource yang butuh kebutuhannya itu nggak sebesar resource-resource yang lain, dan dia masih tersedia. Kemudian itu akan dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kayak gini, kita langsung aja ngelihat ke gambaran yang disediakan oleh Geeks4Geeks ini. Jadi misal tadi kita punya 3A, 3B, dan 2C. Nah, kita cek nih, tadi di proses 0 itu, dia tuh butuh berapa supaya selesai. Oh, ternyata yang dia butuhkan itu lebih baik daripada yang tersedia. Si instance yang tersedia itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Oleh karena itu proses 0 nggak bisa kita lakukan. Itu kita coba cek di proses yang selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini, yaitu P1, itu tuh butuh 122. Sedangkan yang instance yang tersedia itu ada 332. Oleh karena itu, P1 bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, karena P1 sudah selesai, maka tadi kan P1 tuh menggunakan 200 resource ya. Nah, P1 sudah selesai. Artinya resource ini sudah tidak digunakan lagi. Karena tidak digunakan lagi, maka yang available pasti akan bertambah dong. Misal tadi P1 itu sedang menggunakan 2 re-instance A. Tapi karena dia sudah selesai, maka instance A tadi yang dipakai oleh P1 itu bisa langsung kita masukkan ke instance yang lagi available. Nah, kita sekarang bakal instance yang lagi available sekarang yang awalnya 332 berubah jadi 532. Oleh itu, dan juga kita tandai juga bahwa proses 1 telah selesai. Nah, baru kita cek lagi proses 2. Oh, ternyata lebih. Kita cek lagi ke proses 3. Oh, ternyata kurang. Dan karena itu kita bisa selesaikan dulu. Kemudian tadi yang sudah dialokasikan bisa masuk lagi ke resource yang sedang available, dan kita bisa selesaikan semua prosesnya tadi dengan algoritma ini sampai semua proses itu selesai. Nah, jika semua proses selesai, maka kesimpulannya adalah ini cara untuk menyelesaikan proses ini dengan resource yang tersedia adalah P1, P3, P4, P0, P2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika A butuh 102 nih. Misalkan misalkan request 1, proses 1 butuh 1 instance A lagi dan 2 instance C lagi. Nah, pertama kita cek apakah si yang diminta oleh proses pertama itu kurang dari yang dibutuhin proses pertama untuk selesai. Kita cek, oh iya, benar. Nah, habis itu kita cek apakah yang diminta oleh proses pertama itu kurang dari resource yang lagi nganggur. Yang lagi nganggur 332 dan dibutuhin 102. Oh, oleh karena itu, karena step ini terpenuhi, maka kita bisa langsung ke step 3, yaitu yang lagi nganggur, yang ini dipindahkan ke P1. Dan oleh karena P1 sudah mempunyai banyak alokasi, maka yang dibutuhkan untuk mencapai selesai berkurang, yaitu need sama dengan need 1 dikurang request 1. Ini karena proses 1 sudah mempunyai banyak instance. Nah, terus karena dia sudah punya banyak instance, maka instance yang dibutuhkan untuk dia selesai berkurang. Sama kayak misal kita lapar, terus kita udah hampir kenyang, maka makanan kita butuhin untuk kenyang itu berkurang. Jadi ini gambarannya. Nah, terus kalau sudah begini gimana cara nyelesainnya? Ya, kita nyelesaikannya dengan pakai safety algorithm lagi yang tadi. Sama caranya. Sampai semuanya selesai. Nah, oleh karena itu tadi itu kan yang secara algoritmik. Sekarang kita coba simulasiin saja. Oops, ternyata ke lock. Nah,
Ini tadi mutak saya sudah stuck di sini, terus kita selesaikan dulu. Terus karena tadi sudah di compile, kita bisa saja langsung eksekusi deadlock sim.out. Nah, kita bisa lihat P1, P3, P4, P0, P2 ya. Tarik Ctrl C supaya ke bawah. Jadi program ini mensimulasikan bankers algorithm tadi, itu misalkan yang lagi dipakai ada berapa, yang dibutuhin supaya maksimal berapa, terus resource yang tersedia berapa, kemudian kita tandain yang finish itu, misalkan semuanya belum finish, kemudian kita buat matrix need yang seperti tadi, kemudian kita cek apakah dia belum finish. Kalau dia belum finish, kita cek apakah yang dia butuhkan itu lebih daripada yang tersedia resource-nya. Kalau misalkan lebih, maka ya udah kita next ke proses selanjutnya. Ini break karena kan setiap proses itu kan ada butuh A, B, C. Nah, ini buat ngecek apakah A, B, C gini. Kalau misalnya salah satunya ada yang lebih, maka kita next ke proses selanjutnya. Nah, kemudian kalau misalkan misalkan prosesnya masih ada, misalkan kita dapat nih ini yang kurang dari available, maka kita bisa langsung tadi yang dipakai oleh proses itu karena sudah nggak kepake jadi available. Nah, terus proses yang tadi kita hitung itu selesai. Kita lanjut ini sampai semua proses terselesaikan. Nah, tapi kalau misalkan di semua proses tadi tidak selesai, misalkan di salah satunya sudah, kan tadi kita ada nandain ini 0 semua, terus kita tandain kalau misalnya selesai itu 1. Kalau misalkan semuanya tidak selesai, salah satunya tidak selesai, maka sistemnya itu tidak safe. Tapi kalau misalnya semua selesai, nanti balik lagi seperti yang di ilustrasi di Geeks4Geeks dan yang di program ini, maka sistemnya itu aman. Dan dia aman dari deadlock. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2 pagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.